Shalom. Tema firman Tuhan hari ini adalah penyertaan Tuhan, yang akan kita ambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Dalam kitab 2 Samuel pasal 5 ini dituliskan kisah tentang Daud yang diangkat menjadi raja. Dalam ayat yang keempat disebutkan demikian: Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Saat itu Daud resmi menjadi raja atas Israel, menggantikan Saul karena Saul telah mati. Dan memang Tuhan juga telah mengurapi Daud menjadi raja jauh sebelum Saul mati, sebagaimana tertulis dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. Ada dua respon terhadap kehadiran Daud sebagai raja Israel. Yang pertama, menjadikan Daud sebagai sekutu atau sebagai teman. Hiram, raja negeri Tirus, memilih sikap yang pertama. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-4 ayat yang ke-11 dituliskan: Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud, dan kayu alas, tukang-tukang kayu, dan tukang-tukang batu, mereka mendirikan istana bagi Daud. Hiram menolong Daud dalam membangun istana di Yerusalem, kota yang baru saja ditaklukkan oleh Daud. Hiram menyediakan segala sesuatu yang diperlukan, baik bahan bangunan maupun para pekerjanya. Sikap yang kedua, menganggap Daud sebagai musuh. Orang Filistin mengambil sikap yang kedua ini. Ayat 17 menyebutkan bahwa orang Filistin justru bermaksud menangkap Daud saat mendengar bahwa Daud menjadi raja. Dalam kisah ini, Daud berhadapan dengan musuh yang tidak lagi asing baginya, yaitu bangsa Filistin. Bertahun-tahun sebelumnya, ketika masih menjadi seorang gembala muda, ia telah menghadapi Goliat, seorang prajurit raksasa asal Filistin, dan berhasil membunuhnya dengan sebuah batu sungai di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Saat itu Daud baru saja diurapi menjadi raja Israel. Mendengar hal itu, bangsa Filistin tidak suka dengan hal tersebut sehingga memutuskan untuk maju menangkap Daud. Alkitab menggunakan kata-kata majulah semua orang Filistin untuk menggambarkan bahwa pada saat itu orang Filistin mengerahkan seluruh tentara dan pasukannya untuk mengepung dan mengangkat Daud. Nantinya Daud harus menghadapi dua pertempuran melawan bangsa Filistin. Pertama di Baal Perasim dan berikutnya di lembah Refaim. Namun tangan Tuhan menyertai Daud sehingga Daud bisa menang dan mendapat kelepasan dari tangan musuhnya. Hari ini kita akan belajar bagaimanakah sikap Daud saat menghadapi masalah sehingga beroleh kelepasan karena penyertaan Tuhan. Yang pertama, bergantung kepada Tuhan. Daud bergantung kepada Tuhan. Ketika ada di masa-masa kejayaan, biasanya seseorang memilih untuk bersandar pada kekuatan dan keyakinan diri sendiri, serta menjadi kurang peka terhadap nasihat orang lain. Daud yang baru diangkat menjadi raja Israel dengan segala kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya bisa saja terpancing untuk mengarahkan seluruh rakyat Israel untuk melawan orang Filistin, karena jika dihitung jumlah rakyat Israel jauh lebih besar daripada jumlah rakyat Filistin. Namun tidak demikian dengan Daud. Di ayat 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ayat 19 mengatakan demikian: apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkanlah mereka ke dalam tanganku. Setelah mengalami kekalahan, orang Filistin kembali berusaha menyerang Daud. Apa yang dilakukannya? Dia tetap bertanya kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-23 juga menuliskan, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dari dua peristiwa ini kita bisa menyimpulkan bahwa Daud bergantung kepada Tuhan.
Hubungan Daud sedemikian dekatnya dengan Tuhan, sehingga ia selalu menceritakan dan minta nasihat Tuhan dalam mengatasi setiap masalah yang dihadapinya. Daud menomorsatukan Tuhan. Bahkan hingga taktik serangan pun ditanyakan Daud kepada Tuhan. Nanti kalau kita perhatikan, jawaban Allah tidak selalu sama, tetapi Daud selalu mempercayai dan mentaatinya. Ketika didengar orang Filistin menyerang Daud, Daud tidak langsung bertindak dengan menghimpun kekuatan dan mengumpulkan orang-orang pilihan atau pasukan tentaranya, lalu mengatur strategi perang menghadapi orang Filistin, atau meminta nasihat kepada penasihat pribadinya sebagaimana biasa dilakukan oleh para pemimpin atau raja. Padahal mungkin sebagai raja, dia memiliki banyak penasihat dan juga banyak panglima perang. Dan jangan lupa bahwa Daud sendiri juga sudah memiliki banyak pengalaman berperang yang tidak kalah hebatnya. Namun hal pertama yang Daud lakukan adalah datang kepada Tuhan untuk bertanya kepadanya tentang apa yang harus diperbuat. Di sepanjang perjalanan kehidupan, ia memiliki pengalaman hidup yang luar biasa bahwa saat Daud bergantung kepada Tuhan, yang adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong kesesakan, sangatlah terbukti. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Ini menunjukkan betapa Daud punya kepekaan rohani. Melibatkan Tuhan dalam segala hal adalah bukti bahwa seseorang dapat menghormati Tuhan dan menghargai Dia serta bergantung kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan saat kita menghadapi masalah? Kepada siapa kita mengadu? Daud memberikan teladan bahwa kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Hal tersebut juga berlaku bagi kita. Sudahkah kita memposisikan Tuhan sebagaimana seharusnya? Ketika kita dalam pergumulan atau permasalahan, sudahkah kita bertanya kepada Tuhan bagaimana jalan keluarnya? Atau kita justru mengandalkan segala pengalaman kita, segala ilmu dan kepintaran kita untuk mencari jalan keluar versi kita sendiri? Memang kadang-kadang ilmu dan segala kepintaran serta pengalaman kita dapat membuat kita mampu menganalisa masalah yang kita hadapi. Namun yang terbaik yang harus kita lakukan adalah bergantung kepada Tuhan. Sebagaimana Daud, ia tidak pernah melupakan Tuhan di setiap langkah hidupnya, selalu bertanya kepada Tuhan, melibatkan Tuhan di setiap keputusan dan tindakan. Daud selalu mengandalkan Tuhan. Mari kita juga bertindak sebagaimana Daud. Dia mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kepintaran atau kehebatan kita sendiri. Marilah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sudah saatnya kita senantiasa bertanya kepadanya tentang apa yang harus kita lakukan jika kita ingin kehidupan kita berkemenangan. Firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-6, "Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Sekarang yang kedua, taat kepada Tuhan. Alangkah baiknya sikap Daud yang bergantung kepada Tuhan dengan selalu bertanya kepada Tuhan tentang apa yang harus dilakukannya saat menghadapi masalah dalam kehidupannya. Kita lihat sikap Tuhan di pertempuran pertama. Allah memenanginya cukup dengan kuasanya. Ayat 20 mengatakan Tuhan telah menerobos musuhku, kata Daud. Pertanyaan Daud sederhana saja, apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Apakah Tuhan akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat 19b. Tuhan meminta Daud untuk maju karena Tuhan akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tangannya. Daud taat karena Tuhan sudah memerintahkannya untuk maju. Maka Daud maju dan menyerang mereka di daerah yang nanti dinamakan Baal Perasim, yang dapat berarti Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Tuhan memberikan kemenangan bagi Daud pada saat itu,
dengan strategi yang mungkin tidak pernah diduga oleh orang Filistin sebelumnya. Sebagaimana tertulis dalam ayat yang ke-21. Israel menghantam pasukan Filistin seperti sumber air besar menembus bukit batu dan tercurah dengan dahsyatnya. Melalui kalimat ini kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan memimpin Daud untuk membuat Filistin kocar-kacir melalui serangan mendadak dari satu jurusan. Padahal dalam ayat yang ke-17 dikatakan bahwa Daud bergerak mundur untuk menghindari orang Filistin. Tetapi ayat 20 menjadi terlihat betapa besarnya kuasa penyertaan Tuhan bagi Israel. Begitu cepat dan kuatnya hantaman orang Israel dalam serangan mendadak ini sehingga orang Filistin melarikan diri dan meninggalkan patung-patung berhala mereka. Daud mengambil berhala-berhala orang Filistin itu, kemungkinan untuk menunjukkan betapa tidak berdayanya kekuatan-kekuatan dewa dibandingkan dengan kekuatan Allah. Akan tetapi, orang Filistin tidak mau kalah. Mereka mengambil rencana untuk menyerang Daud kembali. Mereka maju sekali lagi dan bersiap-siap di lembah Refaim, sebagaimana tertulis dalam ayat 22. Orang Filistin tentu sudah mengantisipasi apabila Daud menyerang seperti dulu lagi. Tentunya orang yang sudah pernah menang perang dengan strategi luar biasa, biasanya mereka akan melakukan strategi yang sama pada kesempatan yang kedua. Bisa saja karena terlena akan kemenangan pertamanya. Daud maju langsung menyerang orang Filistin tanpa bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Akan tetapi Daud ternyata kembali bertanya kepada Tuhan. Tapi kali ini ternyata Tuhan ingin Daud menggunakan strategi yang berbeda. Dalam 2 Samuel pasal yang kelima ayat 23 sampai 24 dikatakan, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di hadapanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Strategi perang yang kedua Tuhan berikan kepada Daud berbeda dengan yang pertama. Kalau dulu disuruh serang dan didesak ke Baal Perasim, maka sekarang Daud disuruh Tuhan untuk mengelilingi orang Filistin dan tidak menyerang mereka, melainkan untuk menunggu sampai Tuhan mengirimkan angin kencang yang membuat puncak pohon murbai atau pohon kertau berbunyi. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di hadapanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan maka haruslah engkau bertindak cepat. Dalam terjemahan yang lain disebutkan bangkitkan semangatmu sendiri. Setelah Tuhan menghembuskan angin kencang yang menggerakkan puncak-puncak pohon kertau dan mengeluarkan bunyi yang keras, lalu Tuhan minta Daud menguatkan dirinya sendiri dan mulai bergerak untuk berperang melawan Filistin. Maka Tuhan sendiri akan berperang di depan Daud dan bangsa Israel. Suara angin kencang yang menggerakkan puncak pohon merbai atau pohon kertau adalah suara yang dikeluarkan oleh Roh Allah yang bergerak di puncak-puncak pohon itu sebagai tanda Tuhan sudah bergerak untuk berperang bagi Daud. Di dalam Perjanjian Baru kita lihat peristiwa Tuhan mengirimkan angin yang kencang dan menggoncangkan tempat di mana para murid berada ketika Tuhan pertama kali menurunkan Roh Kudus ke dunia ini. Sekarang kita lihat bagaimana sikap Daud. 2 Samuel pasal yang kelima ayat 25a menuliskan, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat ini menyebutkan Daud pun berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jelas di sini kita lihat Daud taat kepada perintah Tuhan. Dan apa hasilnya?
dalam dua kondisi yang hampir sama, dengan kekuatan yang hampir sama, dengan waktu yang berselisih tidak terlalu jauh, Tuhan memberikan taktik yang berbeda kepada Daud, sehingga Daud dapat menang. Padahal posisinya adalah posisi bertahan. Daud bahkan dapat memukul mundur orang Filistin dari Geba yang merupakan daerah orang Israel, sehingga ke dekat Geser yang merupakan batas timur daerah orang Filistin. Daud mampu menghalau bangsa Filistin yang selama ini mengganggu dan menjajah bangsa Israel, dan memukul mundur sehingga ke perbatasan yang seharusnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan melalui firman Tuhan yang diberikannya kepada kita? Ataukah kita hidup menurut kemauan kita sendiri? Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 19 mengatakan, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Kita harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Mari kita harus lebih taat kepada Allah daripada kita taat kepada manusia. Kenapa Daud taat kepada Tuhan? Karena Daud mengenal siapa Allahnya, yaitu Tuhan adalah penerobos. Perhatikan kata majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud dalam ayat yang ke-17. Raja Daud mengalami masalah yang sangat sulit. Orang Filistin ingin menangkap dia. Daud berseru dalam 2 Samuel pasal yang kelima ayat 20. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Menurut ayat di atas, Baal Perasim artinya Tuhan yang mematahkan atau Tuhan yang menerobos. Saat ini Pak Jokowi gencar membangun jalan untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah yang lain. Namun kadang pembangunan jalan tersebut terhalang karena adanya gunung yang menghalangi. Namun dengan teknologi tinggi, kesulitan itu bisa diatasi dengan cara membelah perut gunung sehingga ada jalan keluar. Dengan teknologi tinggi, jalan buntu bisa diatasi dengan membuat terowongan. Itulah artinya terobosan. Demikian juga dengan masalah-masalah sulit yang dihadapi oleh orang-orang percaya. Tuhan mampu melakukan terobosan dari kebuntuan karena masalah-masalah yang sulit. Banyak orang percaya mengalami terobosan hidup dengan pertolongan Tuhan. Orang percaya sangat membutuhkan Tuhan untuk mengatasi berbagai problem di dalam kehidupannya. Tanpa Tuhan, orang percaya bisa mengalami jalan buntu. Itulah Baal Perasim atau Allah pembuat terobosan baru. Mika pasal yang kedua ayat 13 mengatakan, penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Izinkan Allah menjadi kepala barisan dan kita taat akan perintahnya. Terobosan ilahi hanya dapat terjadi kalau Tuhan yang menjadi kepala barisan. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud pada saat itu dengan strategi yang mungkin tidak pernah diduga oleh orang Filistin sebelumnya. Bagaimana dengan kita? Siapa Tuhan bagi kita? Sebagai umat Tuhan, kita sangat beruntung karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa untuk membuat terobosan-terobosan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebesar apapun masalah kita, sesulit apapun kondisi yang kita hadapi, Tuhan akan selalu sanggup menyatakan kuasanya bagi kita. Sebab itu kita harus memiliki sikap yang benar sehingga kita dapat melihat dan menikmati terobosan yang dikerjakan oleh Allah. Daud tunduk kepada strategi yang berasal dari Tuhan karena ia tahu bahwa strategi dari Tuhan tidak ada bandingannya. Bahkan dibandingkan dengan segala pengalaman Daud sebagai pemimpin pasukan Israel. Yang ketiga, kita lihat hasilnya. 2 Samuel pasal 5 ayat 25 mengatakan, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin
mulai dari Geba sampai dekat Geser. Dampak dari kebergantungan dan ketaatan adalah Daud berhasil mengalahkan bangsa Filistin di lembah Refaim. Beberapa bagian Alkitab, nama Refaim artinya arwah. Misalkan di dalam Mazmur pasal yang ke-88 ayat yang ke-11. Tepatlah bahwa di lembah itu orang Filistin menjemput kematiannya sendiri. Bahkan pada peperangan yang pertama orang Filistin meninggalkan jiwa mereka dalam ayat yang ke-21 di medan perang. 2 Samuel pasal 5 ayat 10 dituliskan, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Sebagai penutup, pada umumnya orang yang maju berperang mengutamakan strategi perang, kekuatan tentara, serta jumlah senjata yang digunakan. Namun Daud menomorsatukan Tuhan, bergantung kepada Tuhan dengan selalu bertanya kepadanya apa yang akan dia lakukan. Bahkan hingga taktik serangan pun ditanyakan Daud kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan. Ayat yang ke-19 dan 23. Jangan lupa untuk selalu bertanya kepada Tuhan atas segala hal, baik yang besar maupun yang kecil di dalam kehidupan kita. Jadikan Tuhan sebagai tempat yang pertama dan utama bagi hidup kita. Dan bukan hanya bertanya, Daud juga taat mengikuti setiap detail yang Tuhan perintahkan. Ketika Tuhan perintahkan untuk maju, Daud maju. Ketika Tuhan perintahkan untuk menyerang dari belakang musuh dengan membuat gerakan melingkar, Daud pun melakukannya. Daud kenal betul siapa Allahnya, karena bagi Daud, Allah adalah penerobos. Tuhan akan menerobos setiap kehidupan kita, setiap masalah kita, setiap ketidakpastian kita, setiap derita yang kita alami. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.